Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmi Syafasila Ilyas, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Untuk memenuhi tugas PPAK, saya akan menyampaikan dua materi kemarin PPAK pada hari pertama. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi dari Dr. Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini tidak mudah. Anda termasuk the best material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Kalian adalah orang-orang pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Meskipun semester ini masih kita laksanakan dengan cara perkuliahan daring atau virtual, namun beliau berharap sekali kalian semuanya segera bisa kuliah tatap muka di kampus tercinta ini. Untuk sementara waktu, kita bayangkan saja kampusnya seperti apa. Jika nanti sudah pada saatnya, insya Allah, kalau sudah selesai pandemi ini, kita semua bisa bertemu dengan kampus yang kita cintai ini. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini memang terkenal kampus sejuk, religius, dan rindang, nyaman untuk tempat belajar. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus yang lain, apalagi dengan perguruan tinggi umum. Di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, nanti kita akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus atau perguruan tinggi umum lainnya. Karena kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang sangat memadai. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus menyiapkan diri secara mental maupun secara spiritual. Sebagai mahasiswa, kita harus berpikir ilmiah dan harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA berganti dengan pola pikir pelajar di perguruan tinggi. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah kampus yang mengajarkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita ada dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia-manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Untuk yang kedua, di samping kita berpikir ilmiah, kita juga harus berpikir positif dan selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran saja, tetapi kita harus mewujudkan dalam bentuk perilaku positif juga. Indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Untuk materi kedua di hari pertama PPAK, saya ingin menyampaikan tentang profil, visi, dan misi yang kemarin disampaikan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Zainuddin. Yang pertama yaitu tentang transformasi lembaga, mulai dari Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta tahun 1961, lalu berpindah Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya pada tahun 1995. Kemudian berkembang menjadi STAIN Malang pada tahun 1997, setelah itu menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan pada tahun 2002, lalu di tahun 2004 berubah menjadi UIN Malang, dan kemudian di tahun 2009 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kita kenal saat ini. Yang kedua tentang visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, dan juga memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai rencana jangka panjang untuk pengembangan universitas 25 tahun ke depan 2006 sampai 2010 yaitu tahap pemantapan kelembagaan dan penguatan akademik, tahun 2011 sampai 2015 yaitu tahap pertama pencapaian pengenalan dan reputasi regional, tahun 2016 dan 2002 sampai 2020 yaitu tahapan pengenalan dan reputasi regional, tahun 2021 sampai 2025 yaitu tahapan pertama pengenalan dan reputasi regional, tahun 2026 sampai 30 pengenalan dan reputasi regional. Yang ketiga yakni tentang kebijakan akademik. Kebijakan akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu 1. Meningkatkan relevansi atmosfer akademik, keberlanjutan daya saing, efisiensi, serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. 2. Menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi universitas, serta menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi misi universitas. Yang ketiga, menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam. 4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kenusantaraan. 6. Mengembangkan arah dan strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pendidikan tinggi ke depan yaitu membangun kampus yang inovatif dan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran agama Islam, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran ke arah integrasi sains dan Islam serta berbasis riset, mengembangkan penelitian bermutu dengan paradigma Islam, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran, kerja pengabdian masyarakat, dan mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan. Kemudian tentang kebijakan mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu meningkatkan kepuasan customers melalui peningkatan mutu pelayanan admin, meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi, menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga, membangun komunikasi dan koordinasi internal untuk membangun teamwork yang mendukung sinergisivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyediakan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan layanan prima bagi customers, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas organisasi, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi, akademik dan non-akademik, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya sinergi peningkatan kerja sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Struktur pengurus DEMA yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ada juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Persyaratan bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan DEMA Universitas yaitu minimal IPK 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dengan DEMA, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang, dan mengisi Google Form. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA Universitas yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penanganan. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA, memberikan pengarahan, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA. Wewenang SEMA yaitu membentuk UUD, menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang DEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan di negara dan universitas, menerima dan membahas PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, memberikan atau memorandum kepada DEMA. Komisi SEMA Universitas ada 4 yaitu Komisi A Advokasi dan Hukum, Komisi B yaitu Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C yaitu Administrasi Keuangan, Komisi D yaitu Informasi dan Komunikasi. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tema kebangsaan bangsa menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan Bapak M. Hasanuddin Wahid. Beliau mengatakan bahwa kunci mengendalikan pandemi ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity dan disiplin prokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi seperti melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Pada sektor pendidikan yaitu putus sekolah, anak harus bekerja, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Pada sektor sosial yaitu meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi heksahelix yaitu model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Ada 3 kekuatan mengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul yaitu generasi yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, dan memiliki digital quotient dan peduli sosial. Untuk yang keempat, saya mengambil tema moderasi beragama dalam bingkai NKRI. 2 arus besar yaitu Sunni Islam dan Syiah Islam. Definisi moderasi secara etimologi yaitu wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara
GIS yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara logika teks serta konteks. Dasar teologis pada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, lalu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, peran mahasiswa untuk saat ini yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.